Lewat eksplorasi kita hari ini, kita nggak cuma ngecek daftar kewajiban ya, kita lagi siap-siap buat memulai sebuah perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam. Kita akan gali sumber-sumber utamanya buat nemuin esensi sejati dari ibadah yang super menakjubkan ini. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. 9 Dzulhijjah, ini dia konteks waktunya. Ini adalah momen yang sangat spesifik, puncaknya bulan haji dan jatuhnya tepat 1 hari sebelum umat Islam di seluruh dunia ngerayain festival pengorbanan Idul Adha. Coba deh kalian bayangin sebentar suasana di sana. Di hari yang sama, jutaan peziarah dari seluruh penjuru bumi lagi ngumpul di tengah teriknya padang pasir Arafah. Mereka berdiam diri, berdoa, dan nundukin kepala cuma dengan balutan kain ihram yang super sederhana. Nah, sementara itu, buat kita-kita yang kebetulan belum bisa ada di sana, ternyata ada sebuah undangan terbuka dari langit yang gak kalah megahnya loh. Disinilah kita bisa lihat sebuah kontras yang sangat cerdas dan indah. Agama ini ngajarin gimana cara nyimbangin fisik dan spiritual dengan sangat epik. Di satu sisi, buat umat muslim pada umumnya yang lagi agak di rumah, kayak kalian dan saya nih, kita sangat dianjurkan buat berpuasa sebagai bentuk penyucian spiritual. Tapi di sisi lain, buat jemaah haji yang lagi wukuf di Padang Arafah sana, mereka justru nggak dianjurkan buat berpuasa. Kenapa coba? Ya, karena mereka butuh stamina fisik yang benar-benar prima buat ngejalanin ibadah wukuf di tengah kerasnya alam padang pasir. Kelihatan kan keseimbangannya? Para peziarah ngelakuin tindakan fisik yang sangat melelahkan di atas pasir Arafah, sementara kita yang di rumah ngejalanin tindakan spiritual yang tenang dan hening banget lewat ibadah puasa. Terus apa dong imbalan dari tindakan spiritual yang hening tadi? Wah, kalian harus dengerin kutipan luar biasa yang satu ini. Ini semacam fondasi utama dari seluruh praktek puasa kita hari ini. Rasulullah bersabda, puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Wow, coba deh resapi kata-kata itu sebentar. Menghapus dosa 2 tahun. Ini literally sebuah janji yang masif banget. Sebuah tawaran pembebasan yang bener-bener luar biasa. Dan itu semua cuma didapat dari 1 hari aja berpuasa. Gila sih, ini bener-bener bentuk kasih sayang yang gak ada batasnya kan? Jadi, kalau kita rangkum, esensi krusialnya itu terbagi jadi 4 keutamaan luar biasa. Pertama, pastinya, penghapusan dosa kecil selama 2 tahun penuh yang baru aja kita bahas. Kedua, puasa ini secara aktif melatih jiwa kita buat benar-benar tunduk dan pasrah seutuhnya sama Sang Pencipta. Ketiga, ini jadi persiapan yang super sempurna, kayak deep cleansing gitu buat bersihin hati kita sebelum nyambut kemeriahan Idul Adha besoknya. Dan yang keempat, ini yang paling saya suka. Secara spiritual, puasa yang kalian lakuin di rumah, di kantor, atau dimanapun kalian berada, itu secara nggak kasat mata nyambungin rohani kalian sama jutaan jemaah haji yang lagi wukuf. Jarak fisik yang ribuan kilometer itu bisa dijembatani seketika lewat satu amalan ini. Keren banget. Tapi tentu aja, buat ngaktifin semua superpower dari keutamaan tadi, kita butuh fondasi yang praktis dong, dan semuanya dimulai dari niat. Lafalnya sederhana kok. Nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Yang secara sederhana maknanya adalah, aku niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Fondasi niat ini krusial banget buat dihadirkan dan diucapin di dalam hati. Nah, prakteknya sendiri ya persis sama kayak puasa-puasa kita biasanya. Sebuah perjalanan mulus nahan diri dari mulai fajar merekah sampai nanti matahari terbenam. Nah, hal yang paling menarik dari penjelasan di slide ini adalah tentang apa yang seharusnya kita lakuin selama rentang waktu nunggu maghrib itu. Puasa Arafah itu sama sekali bukan cuma ajang biarin perut kosong ya. Ada amalan-amalan terbaik yang harus mengiringinya. Perbanyak istighfar buat minta ampun, terus-terusan mengagumkan kebesaran Tuhan lewat lantunan takbir, kasih sedekah dengan penuh kerelaan, baca Al-Quran, dan yang jadi puncaknya, berdoa dengan kesungguhan hati yang absolut. Mari kita berhenti sebentar di poin terakhir tadi. Ini bawa kita ke sebuah kutipan yang luar biasa kuat. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ada bobot yang unik di sini, semacam gravitasi spiritual yang luar biasa berat dan nyata pada doa-doa yang dilangitkan di hari spesifik ini. Saat matahari mulai meninggi sampai pelan-pelan turun ngewarnain ufuk barat, di momen-momen itulah doa-doa kalian punya resonansi terkuatnya di langit. Dan pada akhirnya, waktu kita duduk dalam keheningan sore hari sambil ngerasain perut yang kosong, kita mulai nyadar satu hal. Lapar itu sebenarnya hanyalah sebuah jalan. Hari Arafah sejatinya bukanlah soal kuat-kuatan nahan rasa lapar. Bukan itu.
Ini adalah tentang momen epik di mana seorang hamba berani berdiri di hadapan penciptanya, menanggalkan segala atribut keangkuhannya, dan ngebiarin hatinya benar-benar telanjang tanpa pelindung ego apapun. Dan haus, itu hanyalah sebuah pintu. Tujuan akhir dari deprivasi fisik yang kita lakuin sejak fajar tadi sama sekali bukan buat nyari rasa sakit, tapi untuk sebuah pengenalan kembali. Lewat pintu kehausan itulah kita melangkah masuk agar hati kita yang seringkali lupa ini bisa kembali mengenali dengan utuh siapa Tuhannya. Di hari Arafah, kerasa nggak sih kalau langit itu seakan turun lebih dekat? Tanpa disadari, air mata jauh lebih mudah jatuh ke pipi. Dan saat kita benar-benar merenung, kita seringkali disadarkan pada sebuah fakta yang lumayan menohok batin. Kadangkala, bukan dosa-dosa besar yang ngejauhin kita dari pelukan kasih sayang Allah. Seringkali, jarak itu tercipta karena hal yang jauh lebih simpel. Karena kita ngebiarin aja materialisme dan hiruk-pikuk dunia memenuhi setiap sudut jiwa kita. Hati kita jadi terlalu penuh, terlalu bising oleh urusan dunia. Dan di titik hening inilah, kita menemukan jawaban dari pertanyaan mendasar kita di awal tadi. Puasa Arafah datang tepat di saat kita membutuhkannya. Untuk ngelakuin satu tugas krusial, ngosongin kembali jiwa kita. Ia nyapu bersih segala kebisingan duniawi dari dalam diri. Kenapa? Agar akhirnya ada ruang yang